Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Gunawan dengan tema Hidup yang Melayani. Bacaan diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Demikian. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamulah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Hidup pada zaman ini bukanlah hal yang mudah, sehingga banyak orang mengalami perubahan sikap dan perilaku demi bertahan hidup. Ada berbagai cara yang dilakukan orang untuk melakukan penipuan. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau Kominfo bahkan menghimbau masyarakat untuk waspada dengan macam-macam modus penipuan online yang marak terjadi. Dinamika penggunaan ruang digital meningkatkan kasus penipuan jika data pribadi tidak dijaga dengan baik. Ada penelitian tentang penipuan digital di Indonesia, modus, medium, dan rekomendasi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada pada bulan Agustus 2022 yang menunjukkan dari 1.671 responden, 98,3% diantaranya pernah menerima pesan penipuan digital atau mendapati modus penipuan online. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini sedang tidak baik-baik saja, sebab ada banyak orang yang hidup penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan, yang mana semuanya itu dia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya atau karena ketamakannya. Orang cenderung memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Bacaan surat Tesalonika dilatar belakangi gambaran para pemimpin Yahudi yang berlaku korup dan ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Berbeda dengan Rasul Paulus yang menjadi teladan hidup benar dan berkenan kepada Allah. Paulus membuktikan bahwa ia layak disebut seorang rasul bagi jemaat Tesalonika yang ia layani. Paulus menyadari panggilan pelayanannya dengan tidak mencari pujian dan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Ia melayani dan mengajar jemaat Tesalonika dengan kasih, keramahan, kerelaan, dan memberikan teladan yang baik. Paulus menghidupi apa yang dikatakannya dan menjaga hidupnya sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi saksi Injil yang tidak bercacat. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita di tengah-tengah masyarakat? Sudah selayaknya waspada terhadap budaya kemunafikan yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk lebih cermat dan berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Hidup di dunia yang semakin penuh dengan tekanan dan himpitan menyebabkan banyak orang berpura-pura baik agar dihargai dan dihormati. Orang berpura-pura kaya dan pandai agar orang lain memperhitungkan dia sebagai orang yang penting. Namun sadarilah bahwa hidup dalam topeng kepura-puraan atau kemunafikan adalah hidup yang melelahkan dan tidak ada damai sejahtera. Sebagai umat Allah, marilah kita menjalani hidup seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus,
yang menjalani hidupnya dengan benar dan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan sesama. Paulus sudah merasakan kasih dan penyertaan Allah sepanjang hidupnya. Karena itu ia tidak merasa takut atau tertolak ketika memberitakan firman kepada jemaat yang dilayaninya. Paulus memiliki motivasi yang benar, yaitu melayani untuk memuliakan Allah, bukan diri sendiri. Tidaklah mudah melakukan kebenaran di tengah umat yang jauh dari kebenaran. Namun bukankah itu yang menjadi panggilan kita? Menjadi terang di tengah gelapnya dunia? Mari kita budayakan hidup benar, yaitu hidup yang sungguh-sungguh melayani, bukan berpura-pura melayani. Hidup benar haruslah nyata dalam ucapan, sikap, dan tingkah laku hidup kita, sehingga orang tidak tertipu oleh penampilan maupun keramahan kita. Sebab semua yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. Amin.